Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum memulai presentasi, izinkan perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ihsan Auliaur Rahman dengan NIM 12307030. Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI untuk periode tahun buku 2024. Analisis ini bertujuan untuk menilai kondisi keuangan, kinerja, pembiayaan, efisiensi operasional, tingkat kesehatan bank, serta prospek BRI ke depan berdasarkan data keuangan yang tersedia. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BRI memiliki fokus utama pada pembiayaan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, analisis ini penting untuk melihat bagaimana BRI mampu menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus mempertahankan kesehatan keuangannya. Untuk selanjutnya, gambar yang kedua, gambaran umum keuangan FY 2024, poin utama yaitu total aset kredit yang disalurkan dan laba bersih. Penjelasannya yaitu pada tahun 2024, BRI menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik. Pertama, dari sisi total aset, BRI berhasil mencatatkan pertumbuhan yang menunjukkan peningkatan kapasitas perusahaan dalam mengelola sumber daya dan menjalankan kegiatan operasionalnya. Kedua, kredit yang disalurkan mencapai sekitar lebih dari 100.354,6 triliun. Angka ini menunjukkan komitmen BRI dalam mendukung pembiayaan masyarakat, khususnya sektor UMKM yang menjadi fokus utama bank. Ketiga, laba bersih BRI tetap tumbuh secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang baik meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan persaingan industri perbankan. Secara keseluruhan, ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa BRI berada dalam kondisi yang stabil dan terus berkembang. Selanjutnya, untuk yang slide ketiga, analisis pembiayaan fokus pada UMKM. Poin utamanya yaitu portofolio kredit UMKM, rasio likuiditas, dan kualitas aset. Salah satu kekuatan utama BRI adalah fokusnya pada sektor UMKM. Sebagian besar portofolio kredit BRI disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Strategi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi perusahaan. Dari sisi likuiditas, BRI memiliki loan to deposit ratio atau LDR sekitar 88%. Rasio ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit masih berada pada tingkat yang sehat dan dapat didukung oleh dana pihak ketiga yang dihimpun. Sementara itu, kualitas aset tetap terjaga dengan baik. Tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan masih berada dalam batas aman, sehingga risiko kerugian akibat gagal bayar dapat diminimalkan. Dengan demikian, pembiayaan UMKM menjadi sumber pertumbuhan sekaligus keunggulan kompetitif bagi BRI. Selanjutnya, slide yang keempat yaitu analisis BEP, optimalisasi CASA. Poin utama yaitu CASA dan likuiditas, pendapatan non bunga, dan volume transaksi digital. Pada slide ini dibahas mengenai optimalisasi CASA sebagai faktor penting dalam meningkatkan profitabilitas bank. CASA atau Current Account Saving Account merupakan dana murah yang berasal dari tabungan dan giro nasabah. Semakin tinggi CASA, maka biaya dana yang ditanggung bank akan semakin rendah. Selain itu, BRI juga berhasil meningkatkan pendapatan non-bunga melalui berbagai layanan transaksi dan jasa perbankan. Pendapatan ini penting karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan bunga kredit. Pertumbuhan transaksi digital juga menjadi faktor utama. Semakin banyak transaksi yang dilakukan melalui platform digital, semakin efisien biaya operasional bank dan semakin besar peluang peningkatan fee-based income. Dengan kombinasi CASA yang kuat, pendapatan non-bunga yang meningkat, dan transaksi digital yang terus bertumbuh, BRI mampu meningkatkan efisiensi dan profitabilitasnya. Selanjutnya, slide yang
5 yaitu analisis Camels. Untuk menilai tingkat kesehatan bank digunakan metode Camels yang mencakup kapital, asset quality, manajemen, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk. Dari aspek permodalan, BRI memiliki capital adequacy ratio atau CAR sebesar sekitar 26%. Angka ini jauh di atas ketentuan minimum regulator sehingga menunjukkan modal yang sangat kuat. Dari aspek profitabilitas, return on asset atau ROA mencapai sekitar 3%. Ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki mampu menghasilkan keuntungan secara efektif dari berbagai indikator Camels tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kondisi BRI berada dalam kategori yang sangat sehat. Bank memiliki modal yang kuat, kualitas aset yang baik, profitabilitas yang tinggi, serta kemampuan likuiditas yang memadai. Perbandingan kinerja utama. Slide yang ke-6 ini membandingkan beberapa rasio utama BRI dengan standar industri perbankan. Pertama, ROA sebesar 3,06% menunjukkan kemampuan BRI menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Kedua, ROE atau Return on Equity mencapai sekitar 19%. Angka ini menunjukkan bahwa modal pemegang saham mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Ketiga, capital adequacy ratio sebesar 26% menunjukkan ketahanan modal yang sangat baik jika dibandingkan dengan rata-rata industri. Ketiga, indikator tersebut menunjukkan bahwa BRI memiliki kinerja yang lebih unggul baik dari sisi profitabilitas maupun kekuatan modal. Untuk yang slide ke-7 yaitu ringkasan temuan utama. Penjelasannya itu berdasarkan hasil analisis terdapat 3 temuan utama. Pertama, BRI tetap menjadi pemimpin dalam pembiayaan UMKM dengan kualitas kredit yang terjaga. Hal ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan pendapatan bank. Kedua, dari sisi likuiditas dan efisiensi, BRI mampu mempertahankan CASA yang tinggi dan memperkuat layanan digital sehingga biaya operasional dapat ditekan. Ketiga, tingkat kesehatan bank dan profitabilitas bank berada pada kategori yang sangat baik. Hal ini tercermin dari rasio CAR, ROA, dan ROE yang berada pada level yang sangat kuat. Ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa BRI memiliki fondasi bisnis yang kokoh dan berkelanjutan. Kesimpulan dan rekomendasi, yaitu dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BRI tahun 2024 berada dalam kondisi yang sangat baik. Pertumbuhan kredit berjalan positif, khususnya pada sektor UMKM. Profitabilitas tetap tinggi, likuiditas tetap terjaga, dan tingkat kesehatan bank berada pada kategori yang sangat sehat. Dari sisi risiko, BRI juga mampu menjaga kualitas aset sehingga risiko kredit tetap terkendali. Ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah yang pertama, mempertahankan fokus pembiayaan pada sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan. Kedua, meningkatkan transformasi digital untuk memperluas layanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Tiga, memperkuat sumber pendapatan dan bunga agar profitabilitas lebih berkelanjutan. Keempat, menjaga kualitas kredit melalui manajemen risiko yang ketat. Dan yang kelima, memanfaatkan posisi permodalan yang kuat untuk mendukung ekspansi bisnis di masa depan. Selanjutnya untuk slide yang terakhir, yaitu penutup. Demikian pemaparan analisis laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk periode 2024 berdasarkan analisis yang telah dilakukan. BRI menunjukkan kinerja yang kuat dari sisi pembiayaan, profitabilitas, likuiditas, dan kesehatan bank. Dengan strategi yang tepat dan fokus pada transformasi digital serta pembiayaan UMKM, BRI memiliki prospek yang baik untuk terus tumbuh di masa mendatang. Sekian presentasi malam ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semuanya dan untuk Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.